Misa Hari Kenaikan Yesus Kristus. Prabowo minta izin investasi dipermudah. Putin tegaskan Rusia perkuat nuklir strategis. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Abdi. Ya, selamat malam Festi. Apa kabar malam hari ini? Kabar baik pastinya. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Pastinya, dan selain 5 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi baik dari tanah air dan juga mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana sebanyak 8.000 kursi jemaat disediakan Gereja Katedral Jakarta pada perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus dalam total sesi ibadah sebanyak 4 kali. Adapun Gereja Katedral Jakarta turut menyiapkan antisipasi apabila ramainya lonjakan jemaat pada setiap sesinya. Pastor Rekan Gereja Katedral Jakarta, Romo Yohanes Deodatus, menjelaskan pelaksanaan Misa Kenaikan Yesus Kristus diadakan sebanyak 4 sesi, yakni setengah 9 pagi, 11 pagi, setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Penggunaan tema Hari Kenaikan Yesus Kristus kali ini disebut sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta mengenai keutuhan alam ciptaan. Menurut Romo Deo, masyarakat di Indonesia mampu memaknai perayaan ini dengan melakukan pendekatan ekoteologis, yakni menjaga ekosistem lingkungan sekitar. Hal ini disampaikan Romo Deo usai melangsungkan sesi pertama perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta Kamis pagi. Total umat yang hadir itu kalau di dalam gereja itu 800. Lalu ditambah di bagian luar itu sekitar ada 1.500 umat yang hadir setiap kali misa ya. Ada 4 kali misa di Gereja Katedral Jakarta jam setengah 9 pagi ini yang baru saja selesai, nanti jam 11, setengah 5 dan jam 7 malam. Kenaikan tua tidak ada prosesi yang sangat khusus ya. Ini masih bagian dari masa Paskah. Masa Paskah itu panjang, ini berakhir pada saat Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Tapi untuk perayaan Ekaristi ini itu tidak menggunakan tenda khusus di depan sebagaimana Paskah dan Natal, karena kalau hari raya ini itu ada 4 kali misa. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan jumlah kursi sebanyak 8.000 bagi para calon jemaat di perayaan ibadah Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Pelaksanaan kali ini dipastikan tidak melakukan seremoni spesial serta terbuka bagi umum tanpa perlu registrasi, seperti Paskah dan Natal. Lalu untuk mengetahui jalannya ibadah di Gereja Katedral Jakarta, berikut kita simak laporan dari tim Simpo TV, Max Munte dan juru kamera Mutia Anggiani. Ya pemirsa, Gereja Katedral Jakarta hari ini menyelenggarakan perayaan dari Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, di mana untuk Gereja Katedral Jakarta sendiri ini memang menyelenggarakan sebanyak 4 kali sesi, yaitu pertama pada sesi pertama ini berlangsung hari ini pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga nanti sesi kedua pukul 11, dan nanti 2 sesi terakhir yaitu pukul 16:30 sore, dan juga nanti di sesi terakhir ada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dari Gereja Katedral Jakarta sendiri ini memang menyiapkan sejumlah antisipasi terkait dengan lahan parkir, kemudian juga antisipasi apabila nantinya dari adanya potensi penumpukan calon jemaat yang hendak melangsungkan ataupun melaksanakan ibadah di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Kalau bisa melihat dari data Gereja Katedral Jakarta untuk hari ini, prediksinya ada sebanyak 8.000 jemaat yang akan melangsungkan dari perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus, di mana per sesinya ini jika dikalkulasikan 8.000 total dalam per sesi, artinya per sesi ini sebanyak 2.000 jemaat yang akan melaksanakan dari
ibadah di Gereja Katedral Jakarta sendiri untuk dapat mendengar ataupun meninjau lebih lanjut bagaimana memang pesan dan juga makna dan juga terkait dengan langkah preventif dari Gereja Katedral Jakarta dalam melaksanakan ibadah dari hari kenaikan Yesus Kristus di gereja di tempat ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Romo Yohanes Diodatus, pastor rekan dari Gereja Katedral Jakarta sendiri. Romo, shalom. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Mungkin Romo boleh menjelaskan mengenai hari ini bagaimana Gereja Katedral Jakarta merayakan dari hari raya kenaikan Yesus Kristus. Baik, hari ini kami umat Katolik itu merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di Gereja Katedral sendiri ada 4 kali misa ya, jam setengah 9, jam 11, lalu jam setengah 5 dan juga jam 7 malam. 4 kali misa dan kita tidak ada penambahan kursi seperti Paskah dan Natal. Kalau itu karena misanya biasanya malam Natal hanya 2, malam Paskah hanya 2. Kalau ini 4 kali misa jadi jumlah umat bisa terurai ya di 4 kali misa tersebut begitu. Berarti kalau untuk pelaksanaan dari misa hari ini, Romo mengenai apakah dari Gereja Katedral Jakarta memprediksi seperti misa kedua ataupun misa ketiga yang menjadi lonjakan dari jemaat yang nantinya akan hadir begitu mungkin? Ya. Umumnya biasanya jam 11 nanti ini yang paling rame, biasanya begitu. Sama nanti mungkin yang jam setengah 5 atau jam 7 malam antara 2 itu yang rame. Nggak bisa diprediksi persis tapi antara 2 itu. Jam 11 biasanya umumnya rame ini setelah ini. Romo, ini mengenai pesan dari Gereja Katedral Jakarta sendiri di tengah suasana peringatan kenaikan hari Yesus Kristus. Apa ini Romo terkait dengan baik untuk pemerintah maupun juga untuk masyarakat umat Katolik begitu Romo pesannya? Ya, saya kira begini ya, bahwa Yesus naik ke surga itu Ia mengutus Roh Kudus ya ke dalam hati umat manusia. Roh Kudus inilah yang menjadi kompas yang membimbing hidup manusia begitu ya. Maka dan Roh Kudus ini tugasnya apa? Untuk membimbing manusia dalam tugas karya perutusan yang juga Yesus berikan kepada manusia ya. Kan Yesus naik ke surga ya, dan Dia mengutus para muridnya itu. Nah, ini juga sama, Yesus mengutus kita ya, dan kita dibimbing oleh Roh Kudus ya. Maka kita diajak untuk semakin nanti mewartakan kasih ya kepada sesama, semakin kita mewartakan keadilan kepada sesama ya. Maka dalam hari-hari ini ya, kalau kita lihat, saya kira pesan yang bisa kita petik adalah bahwa apakah manusia zaman ini, orang-orang zaman ini itu makin percaya pada bimbingan Roh Kudus atau tidak? Apakah kan orang bilang wah tidak ada lagi hati nurani ya. Itu artinya apa? Dia tidak lagi mendengarkan suara Roh Kudus dalam hatinya ya. Jadi ada rasa kemanusiaan yang hilang, ada rasa keadilan yang hilang, jabatan yang sewenang-wenang itu lalu untuk menghakimi, untuk menyakiti orang lain. Nah, ini yang kita rasakan, apakah manusia itu masih mendengarkan bimbingan Roh Kudus atau tidak dalam hidupnya itu. Kalau masih, mestinya ya itu hidup sebagaimana yang Yesus ajarkan. Karena Yesus sudah mengutus kita ini semua. Kita semua diutus sekarang. Yesus naik ke surga, dikatakan ya Dia tidak ada lagi tangan, ya pakai tangannya kita manusia. Tidak ada lagi kaki, ya baik kaki kita. Ya ini makna dibalik kenaikan Tuhan. Baik, Romo, terima kasih banyak. Silakan kembali beraktivitas, Romo. Dan memang pemirsa, mengenai pesan ataupun makna yang disampaikan oleh Gereja Katedral Jakarta ini memang tak lepas dari bimbingan rohani baik dari Roh Kudus dan juga dari Yesus Kristus mengenai tindak lanjut kita sebagai manusia ke depannya dalam menjalani kehidupan. Dan dari Jakarta, Max Munte, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan membuat arus lalu lintas Simpang Gadok menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan sejak pagi hari. Mengantisipasi kepadatan tersebut, pihak kepolisian menerjunkan ratusan personel serta memberlakukan skema one way untuk kelancaran kendaraan roda 4 maupun roda 2.
Ya baik pemirsa, libur panjang akhir pekan menjadi momentum bagi sejumlah masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta dan sanak saudara di berbagai tempat wisata. Dan di tempat mana saya melaporkan yaitu merupakan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ini memang rute yang memang kerap dipadati oleh sejumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak Bogor, Jawa Barat. Dan untuk dari data yang kami temui dari pihak kepolisian bahwasannya mengatakan terdapat 10.000 kendaraan yang sudah memadati Simpang Gadok Bogor Jawa Barat ini sendiri pada pukul pagi jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga menerjunkan beberapa sejumlah personel untuknya mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan yang terjadi. Dan selain itu juga dari pihak kepolisian juga memberlakukan skema one way ataupun satu arah dari arah Jakarta menuju ke puncak Bogor, mengingat jumlah kendaraan meningkat untuk per hari ini saja meningkat 18% dari hari biasanya. Dan untuk dari siang menjelang sore hari bisa kita lihat di mana dari pihak kepolisian memberlakukan skema one way yaitu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dari puncak Bogor, Jawa Barat menuju ke arah Jakarta. Ini masih terpantau ramai lancar, sedangkan untuk dari Jakarta menuju ke Bogor ini dialihkan menuju ke gerbang tol Ciawi. Dan berbagai skema juga turut dilakukan dari pihak kepolisian, di mana beberapa titik juga diterjunkan yang nantinya dapat mengantisipasi kepadatan yang terjadi selama momen libur panjang kali ini. Dan kalau kita bisa melihat ini juga pada per hari ini merupakan dari memperingati kenaikan Isa Al-Masih, dan pada esok hari yaitu merupakan pada tanggal 15 Mei 2026 ini merupakan libur cuti bersama. Tentunya antusias masyarakat begitu tinggi dan sebagian masyarakat memilih wisata Bogor Jawa Barat ini masih menjadi destinasi yang kerap dipadati oleh sejumlah masyarakat. Dan selain itu juga di mana untuk dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwasannya skema one way nantinya juga turut akan diberlakukan yaitu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dari arah Jakarta menuju ke puncak Bogor. Dan kalau kita bisa melihat juga untuk kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan yang didominasi oleh plat B, artinya dari masyarakat Jakarta baik itu roda 2 ataupun dari kendaraan roda 4. Dan pemirsa juga tentunya polisi juga mengimbau agar sejumlah masyarakat yang melakukan berwisata khususnya yang melintasi dari arah menuju ke puncak Bogor ini dapat mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan dari para masyarakat ini sendiri untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Dari Bogor, Jawa Barat, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen long weekend menjadi waktu yang dimanfaatkan warga untuk berlibur dan juga melepas penat. Ya, kawasan wisata dunia fantasi atau Dufan menjadi salah satu destinasi favorit yang dipadati pengunjung selama libur panjang. Ya baik pemirsa Sinpo TV, libur panjang ataupun long weekend pada tahun ini pada bulan Mei 2026 ini memang sudah terlihat sejak pagi tadi di kawasan dunia fantasi ataupun Dufan begitu, karena kalau kita lihat memang dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk berwisata ataupun mengisi waktu libur panjang long weekend di kawasan Dufan Ancol Jakarta ini. Kalau suasana di long weekend Dufan hari ini terlihat begitu ramai dan juga penuh antusias baik dari orang dewasa, kemudian anak remaja dan juga anak-anak bahkan berkumpul di kawasan Dufan ini untuk mengisi waktu liburan. Ini ada juga yang berangkat bersama dengan keluarga, kemudian juga dengan teman-teman dan juga orang-orang terkasih lainnya begitu. Dan kalau ini dapat saya sampaikan kepada pemirsa Sinpo TV, ini adalah salah satu wahana yang memang menjadi favorit dari para pengunjung ataupun masyarakat. Di antaranya ini adalah Ice Egg. Kalau terlihat antrian pengunjung ini mengular cukup panjang begitu ya, karena banyak pengunjung ini rela mengantri untuk bisa menikmati sensasi petualangan bertema film animasi ataupun kartun animasi yang menjadi favorit bagi keluarga dan juga anak-anak.
Dan untuk menyambut dari libur panjang tanggal 14 hingga tanggal 17 Mei 2026 ini, Taman Impian Jaya Ancol juga menghadirkan berbagai program menarik lainnya. Salah satunya ini adalah promo tiket masuk untuk dunia fantasi ataupun Dufan. Ini ada promo paket bertiga dengan harga tiket mulai dari 170.000 per orang, dari harga normal ini 275.000 per orang. Dan tentunya selain itu para pengunjung ini juga tentunya bisa mendapatkan voucher makan senilai Rp20.000. Pemirsa Sinpo TV ini saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk melihat langsung dari layar kaca Anda bagaimana situasi suasana di dunia fantasi ataupun Dufan. Yang tadi saya laporkan, saya sampaikan bahwa wahana ASX ini antriannya sangat mengular sekali, dan ini bisa dilihat ini sudah mulai masuk ke tempat yang akan dituju begitu. Dan saya juga akan mengajak pemirsa Sinpo TV mungkin ya untuk berbincang langsung dengan salah satu yang mengantri di wahana ASX, yang rela mengantri begitu. Ini bisa dilihat panjang sekali antriannya untuk mengantri, dan memang kita ketahui bahwa film animasi ataupun kartun animasi ASX ini menjadi pilihan favorit bagi keluarga ataupun anak-anak. Dan saya akan mengajak langsung kepada pemirsa Sinpo TV ini berbincang langsung dengan salah satu pengunjung yang mengantri di wahana ASX Jakarta. Halo, selamat siang. Siang Kak. Kenapa sih memilih wahana ASX nih untuk bermain di Dufan nih? Oh, kalau ASX sebenarnya ini ada satu orang, dia udah 3 kali kesini, tapi nggak pernah kesini terus karena ramai banget. Terus akhirnya coba. Nah, kamu sendiri nih ngantri dari jam berapa sih? Kami tadi di jam berapa ya? Kayaknya ada setengah 12 deh. Berarti udah ada 1 jam. 1 jam berarti ya. Nah, selain wahana ASX nih, kamu pengen ngerasain wahana apa lagi sih di Dufan ini? Oh ini, tadi tuh habis ini mau rencananya ke Histeria, terus ke roller coaster tuh Halilintar ya? Iya, 2 itu sih. Oke, 2 itu berarti wahana yang nantinya bakalan dimainin juga selain wahana ASX ya. Nah, terus aku mau nanya nih, ini kan long weekend ya, kenapa sih kalian ini memilih Dufan sebagai untuk mengisi waktu libur panjang begitu? Apa ya, sebenarnya apa ya kita? Masa kecil. Karena seru aja sih Kak, karena kan ada banyak pilihannya ya, lebih menarik buat ngabisin long weekend di sini dibanding kayak cuma ke mall atau kemana gitu. Pilihan pertama emang Dufan sih. Berarti menjadi salah satu alasan untuk menghilangkan penat begitu ya? Oh iya, betul banget. Oke, terima kasih ya. Nah, pemirsa, seperti itulah tadi wawancara kami dengan beberapa ataupun salah satu pengunjung yang mengantri salah satu wahana ASX di Dufan. Dan tentunya selain melepas penat, ini juga menjadi destinasi favorit ataupun meluangkan waktu bersama juga dengan keluarga ataupun orang-orang terkasih. Dan nantinya saya juga akan mencoba wahana ASX setelah melaporkan langsung dari Dufan ataupun dunia fantasi dari Ancol, Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga Arsya, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sejak Kamis pagi 14 Mei 2026 dipadati penumpang yang akan berpergian ke sejumlah kota besar di Indonesia. Masyarakat memanfaatkan libur kenaikan Isa Al-Masih untuk pergi ke sejumlah kota besar. Sejak Kamis pagi, penumpang pesawat terus memadati area counter check-in Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang didominasi para anggota keluarga yang membawa anak-anak untuk pergi ke sejumlah kota besar untuk menikmati libur panjang hingga akhir pekan yang dimulai dengan hari peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Pengelola Bandara Suta mencatat ada sebanyak 131.324 penumpang, baik yang pergi maupun yang datang di Bandara Suta. Pergerakan penumpang ini naik 7% jika dibandingkan hari biasa. Hal itu diikuti dengan 922 penerbangan. Menurut penumpang, Ruli, dirinya hendak menuju Medan bersama putranya selama 2 hari ke depan. Ruli juga mengatakan ada sedikit kenaikan harga pada tiket penerbangannya. Iya, saya dari Jakarta mau ke Medan. Kalau boleh tahu, ini kan juga libur panjang, Medan nggak mantap. Ini ada keluarga yang sakit, ya, jadi pulang ke Medan. Dengan siapa sih? Mbak, sama anak aja berdua. Rencana berapa lama?
2 hari aja. Oh, sekitar 2 hari. Ya. Om, situasi bandara gimana di mobil gitu? Ya saya jarang-jarang ke bandara jadi kelihatannya ya agak padat sih. Iya. Nah, oke. Tiket sendiri gimana? Saya rasa ada kenaikan sedikit lah. Iya. Ada berapa? Sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Ya. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat yang melayani pada hari ini sebanyak 922 penerbangan, baik melayani rute domestik dan internasional. Adapun rute favorit didominasi tujuan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya hingga Balikpapan. Pengelola juga memprediksi jumlah pergerakan penumpang akan terus bertambah seiring mendekati akhir pekan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang stasiun kereta api Pasar Senen dipadati penumpang. Tercatat ada sebanyak 35.718 penumpang berangkat meninggalkan Jakarta untuk menikmati libur panjang. Kepadatan ini terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen. Tingginya animo masyarakat untuk merayakan libur panjang di luar kota menjadi salah satu penyebab lonjakan penumpang. Untuk mengakomodir meningkatnya lonjakan penumpang pada libur panjang kali ini, PT KAI Daob 1 mengoperasikan sebanyak 9 kereta tambahan. Yang tertinggi yaitu pada tanggal 13 Mei di mana 35.000 lebih pelanggan berangkat, dan pada tanggal 14 Mei tercatat lebih dari 33.000 penumpang berangkat. Sedangkan untuk arus baliknya atau penumpang yang akan tiba itu angka tertinggi ataupun pelanggan tertinggi yang akan tiba pada tanggal 17 dan 18 Mei. Untuk mengakomodir minat masyarakat yang cukup tinggi di masa libur panjang ini, KAI Daob 1 Jakarta menjalankan atau mengoperasikan 9 perjalanan kereta api tambahan. Karena ini ada libur cuti bersama, kita manfaatkan sejenak untuk refreshing. Memang sudah direncanakan juga? Sudah direncanakan. Mau kemana aja, Bu? Magelang 2 hari, di Jogja 1 hari. Ini rencana bareng-bareng teman-teman kantor? Iya. Oke. Untuk pemesanan tiket sudah dari berapa lama? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tercatat sebanyak 35.718 penumpang telah meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan keluar kota. Tak hanya terjadi pada arus keberangkatan, lonjakan penumpang juga terjadi pada arus kedatangan. Dari PT KAI selama libur panjang kali ini terdapat sebanyak 120.000 lebih warga Jakarta berangkat melalui stasiun kereta api Pasar Senen dengan tujuan favorit Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian memberlakukan skema one way atau satu arah dari Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat untuk mengurai kepadatan kendaraan selama momen libur panjang. Pihak kepolisian memprediksi bahwa terdapat 10.000 kendaraan melintas dari Jakarta menuju Puncak melalui Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama libur panjang akhir pekan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan skema one way atau satu arah. Ratusan personil kepolisian pun diterjunkan ke sejumlah titik-titik yang rawan kepadatan. Sistem one way atau satu arah ini diberlakukan mulai pukul 07.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir bagi wisatawan yang akan turun dari arah Puncak menuju ke Jakarta dan memberikan kesempatan bagi dari Jakarta menuju Puncak Bogor. Untuk saat ini sudah ada 10.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta melalui gerbang tol Ciawi menuju ke arus wisata Puncak. Dapat kami laporkan juga pada hari ini Satlantas Polres Bogor akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dengan one way satu arah dari pukul 7.30 tadi, rencananya sampai dengan pukul 12 atau 12.30 menimbang volume kendaraan yang akan turun. Dan selanjutnya one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta rencana akan dilaksanakan pada pukul 12 atau 12.30 untuk mengakomodir bagi wisatawan yang akan turun dari jalur Puncak untuk kembali ke Jakarta maupun membuka kesempatan bagi yang dari Cianjur maupun Bandung untuk berwisata di jalur Puncak.
Setelah diberlakukan one way satu arah, rencananya akan dinormalkan 2 arah lagi sekitar pukul 15 sampai dengan pukul 18, mempertimbangkan dengan volume kendaraan yang melintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, nasib naas menimpa 2 orang wanita di Jombang, Jawa Timur pada Selasa 12 Mei 2026 siang. Keduanya mengalami luka usai sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak truk tangki pengangkut air isi ulang. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 1 unit sepeda motor dengan truk tangki pengangkut air isi ulang terjadi di Jalan Raya Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Selasa 12 Mei 2026 siang. Korban adalah Neneng Irmawati, 45 tahun, dan Rohmawati, 47 tahun, warga Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Berdasarkan keterangan di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk tangki hendak melakukan putar balik. Pada saat bersamaan, motor yang ditumpangi kedua korban berada tepat di samping truk dan tersenggol hingga korban terjatuh. Diduga korban kurang konsentrasi sehingga jarak kendaraannya terlalu dekat dengan truk, dan korban pun tidak melihat sen yang dinyalakan pengemudi truk. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung guna mendapatkan perawatan medis akibat luka-luka yang dialami. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Jombang. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, dijanjikan kerja di restoran 2 remaja putri yang masih berusia 15 tahun diduga menjadi korban prostitusi di Medan. 4 pelaku berhasil diamankan saat menjual kedua korban kepada pria hidung belang. Aparat kepolisian mengungkap jaringan prostitusi online di kawasan Medan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini terjadi setelah petugas mendapatkan informasi adanya aplikasi di media sosial yang menawarkan sejumlah wanita muda yang dijadikan pemuas nafsu bagi pria hidung belang. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi lokasi yang dijadikan tempat bisnis prostitusi yang berada di salah satu hotel di Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dalam penggerbekan yang juga dilakukan pada Jumat 1 Mei 2026, petugas dari unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap 4 orang pelaku yang diduga sebagai mucikari dan mengamankan 2 wanita muda yang diduga sebagai korban. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Diarma Agustina, pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan kedua korban yang masih berusia 15 tahun awalnya dijanjikan para pelaku bekerja di restoran. Namun janji tidak dipenuhi dan kedua korban malah dijadikan wanita pemuas nafsu. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku menawarkan kepada calon pelanggannya melalui media sosial. Bisnis prostitusi ini juga sudah berjalan selama setahun dan lokasi pertemuan berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lainnya. Setelah melayani pelanggan, korban dibayar Rp350.000, korban sendiri hanya menerima Rp150.000, sementara sisanya untuk para pelaku. Awalnya bekerjanya itu untuk jaga tempat tempat makan. Kemudian terakhir jadi prostitusi. Jadi korban berusia 15 tahun dan kedua korban ini saling kenalan, satu kampung di daerah Percusetuan. Jadi di situ direkrut, dijanjikan untuk bekerja. Cuman akhirnya bekerjanya melayani pelanggan laki-laki secara seksual. Kedua korban mengaku sudah 6 bulan menjalani bisnis prostitusi online. Keduanya diketahui merupakan keluarga sederhana dan broken home. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten nekat mencuri kotak amal di salah satu usaha fotokopi. Mirisnya, saat beraksi pelaku menggunakan sepeda motor keluaran terbaru. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat seorang pemuda datang ke salah satu usaha fotokopi di Jalan Pondok Pucung, Pondok Aren pada Rabu 13 Mei 2026 siang. Seperti pelanggan pada umumnya, pelaku membawa sejumlah berkas untuk difotokopi. Namun pelaku malah mengambil kotak amal saat pemilik usaha sedang lengah dan sibuk melayani pekerjaan lain. Setelah berhasil mengambil kotak amal, pelaku pergi melarikan diri dengan dalih mencari makan. Korban baru menyadari kotak amalnya hilang beberapa saat setelah pelaku meninggalkan toko. Menurut keterangan korban, aksi pencurian kotak amal ini bukan kali pertama terjadi di tempat. Pertama dia datang tuh buat fotokopi, berkas-berkas ulangan, berkasnya masih ada. Terus sama minta maaf, ya udah saya layanin fotokopi. Baru selembar 2 lembar saya fotokopi,
dia izin, saya ke sana dulu ya mau nyari makan. Oh iya, tapi kok saya ngerasa nggak enak ya, maksudnya kenapa nih, saya tengok ke sini, nggak tahu kenapa langsung feeling saya ke kotak amal. Ternyata kotak amal saya nggak ada. Saya pengen teriakin, yang keluar saya pengen teriakin, saya kayak takut salah orang gitu. Akhirnya saya langsung buka CCTV, bener diambil. Ya udah saya dalam kayak gitu aja kejadiannya. Berapa kotak amal yang diambil? Berapa kotak amal? Satu. Ada 4 kotak amal, tapi yang diambil cuma 1. Nah itu dia pakai motor jenis baru atau gimana? Kalau saya lihat ini sih Vilano ya kalau nggak salah. Vilano. Baru sih ini tuh baru. Orang masih bagus, saya pikir juga orang bener mau motokopi kayak gitu. Meski menjadi korban pencurian, Devi memilih tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun korban berharap pelaku melihat tayangan ini dan timbul rasa bersalah karena telah mencuri uang amal yang seharusnya digunakan untuk membantu sesama. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat memastikan pelajar yang juga terluka akibat sabetan senjata tajam dan viral di media sosial bukan korban pembegalan. Menurut petugas, pelajar ini merupakan korban pertikaian antar pelajar. Viral terkait dugaan begal di kawasan Jalan Satria dekat terminal dan stasiun Grogol, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menunjukkan insiden yang juga terjadi pada Kamis malam 7 Mei 2026 lalu merupakan pertikaian antar 2 kelompok pelajar yang saling serang menggunakan senjata tajam. Menurut polisi, kelompok pelajar itu awalnya berkumpul untuk nongkrong di depan stasiun Grogol, namun situasi berubah saat muncul kelompok lain yang diduga hendak menyerang. Kepanikan terjadi saat kelompok pelajar berusaha melarikan diri, namun sebagian dari mereka tetap dikejar hingga terjadi penyerangan di Jalan Satria. Akibat kejadian ini, seorang pelajar berinisial AN mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam jenis celurit dan juga sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sumber Waras. Polisi menyebut kondisi korban kini berangsur membaik. Sementara itu, hilangnya motor Honda EDV milik salah satu pelajar sempat memunculkan dugaan aksi begal. Namun kendaraan itu kini sudah ditemukan polisi di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kondisi sepeda motor ditinggalkan di sebuah gang. Polisi hingga kini masih menyelidiki siapa yang membawa motor tersebut dari lokasi kejadian. Jadi kejadian ini ada konflik antara 2 kelompok pelajar yang menyebabkan terjadinya penyerangan yang terjadi di Jalan Satria. Jadi kita juga kita juga sudah dapatkan untuk BB motornya yang waktu pada saat kejadian hilang. Kita juga sudah dapatkan BB motornya dan juga kita juga sudah minta keterangan para saksi dan korban dan pihak-pihak yang terkait. Mereka mengambil jalur damai untuk kejadian ini. Jadi kami di sini mau meluruskan itu bukan kejadian begal, ya, jadi itu tadi untuk kelompok antar 2 pelajar yang bertikai. Orang tua pemilik motor Sugiarto menyebut anaknya bukan korban utama, melainkan berusaha menolong korban yang sudah terluka. Namun saat hendak membawa korban ke rumah sakit, anaknya ikut dikejar kelompok penyerang hingga panik dan meninggalkan motor di tengah jalan. Meski tidak mengalami luka fisik, anak ini mengalami trauma akibat kejadian. Jadi gini Pak, anak saya, si korban itu, Andika itu tidak membonceng. Jadi pada saat si Andika itu terluka, anak saya baru membonceng gitu Pak. Jadi anak saya tidak membonceng Andika Pak. Jadi menolong lah di saat Andika sudah terluka. Itu aja Pak. Iya rencana begitu, tapi dikejar-kejar Pak. Dikejar-kejar, yang namanya dikejar anak segitu panik Pak ya. Kebetulan pada saat di depan RSJ itu kan ada ditutup. Nah itu macet gitu, langsung dilempar, motornya dilepas gitu Pak, kabur. Karena kan namanya anak segitu takut Pak, senjata dia aja mudah gitu. Jadi mungkin berpikir ya, yang penting dia selamat dulu lah, masalah motor gimana ntar. Makanya saya juga alhamdulillah motor sudah diketemukan dan dikembalikan secara langsung kepada saya dari jajaran Polsek Tanjung. Polsek Grogol Petamburan akan meningkatkan patroli dan juga langkah pencegahan untuk mencegah tawuran pelajar dan kekerasan jalanan terulang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo sebut gaji hakim RI lebih tinggi dari Malaysia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari imbas viralnya pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membebas tugaskan 2 pejabat Kemensos. Langkah tegas ini diambil untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memutuskan membebas tugaskan 2 pejabat, yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, serta Kepala Subbagian Perlengkapan Barang Milik Negara. Keputusan ini diambil untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya sepatu untuk siswa sekolah rakyat yang viral di media sosial. Gus Ipul juga menugaskan Inspektur Jenderal Kemensos untuk melakukan proses investigasi secara menyeluruh, serta meminta Sekretaris Jenderal melakukan rasionalisasi anggaran pengadaan tahun 2026 dan memperkuat tim pengadaan agar bekerja secara transparan dan akuntabel. Kami juga sebelumnya telah melakukan konsultasi kepada KPK, ya, secara informal juga sesungguhnya kami sebelumnya melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, yang semuanya itu tentu dalam rangka supaya kita bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi. Langkah ini menjadi evaluasi secara menyeluruh di lingkungan kerja Kemensos, agar kedepannya proses pengadaan barang dapat transparan dan terhindar dari hal menyimpang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka untuk membahas kondisi pasokan energi nasional. Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi penataan izin usaha pertambangan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, pemerintah membahas kondisi terkini sektor energi nasional. Usai pertemuan, Bahlil memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Ia melaporkan kesiapan stok bahan bakar minyak, LPG, dan minyak mentah yang seluruhnya berada di atas standar minimum nasional. Selain isu energi, Bahlil juga melaporkan perkembangan evaluasi izin usaha pertambangan, termasuk yang berada di kawasan hutan dan wilayah yang belum dimanfaatkan optimal. Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan. Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak 1 bulan lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan itu. Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi izin tambang yang tidak dijalankan sesuai ketentuan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sektor pertambangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menyoroti keterlibatan mobil taksi berbasis listrik saat kejadian tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dengan komuter lain pada beberapa waktu lalu. Tentunya Lazarus menilai lintasan kereta api memiliki medan magnet besar sehingga berpotensi membahayakan kendaraan, khususnya mobil listrik. Keterlibatan taksi berbasis listrik menjadi sorotan publik saat terjadinya tragedi tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dengan komuter lain pada bulan April lalu. Dalam kejadian ini, pihak kepolisian memanggil perusahaan mobil listrik tersebut untuk mengevaluasi perihal standar operasional prosedur atau SOP. Menyoroti hal itu, Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus, menilai lintasan kereta api memiliki medan magnet besar sehingga berpotensi membahayakan kendaraan, khususnya mobil listrik.
Menurutnya resiko ini juga dapat dialami kendaraan konvensional dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, ia menghimbau seluruh masyarakat agar tidak memaksakan diri menerobos perlintasan sebidang saat kondisi belum benar-benar aman. Ya, pertama memang harus di kesadaran masyarakat sendiri gitu loh. Kita ini kan satu masalah kita nih. Ada kesempatan nyelonong, padahal taruhannya nyawa. Itu kereta api, rel kereta api itu mengandung medan magnet listrik yang sangat besar. Apalagi khusus untuk mobil-mobil listrik. Saya coba komunikasi ya dengan teman-teman produsen mobil listrik. Nanti mungkin dari Korlantas bisa jelaskan. Mobil listrik itu jauh lebih berbahaya melintasi rel kereta api. Karena rel kereta api itu mengandung medan magnet yang sangat tinggi sekali dan itu bisa bikin mesin mobil mati di tengah jalan. Jangankan mobil listrik, mobil konvensional saja mesinnya bisa mati kalau kena medan magnet yang sudah terlalu dekat ke posisi arah mobil. Jadi sangat berbahaya lintasan sebidang ini kalau coba-coba masyarakat mau menerobos. Himbauan saya, jangan memaksakan diri di lokasi lintasan sebidang. Dipastikan aman dulu baru lewat. Tidak aman jangan lewat. Kalau tidak nyawa taruhan. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia yang berdampak pada berpindahnya peluang investasi. Prabowo pun juga meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah sistem perizinan. Presiden Prabowo Subianto meminta proses perizinan investasi di Indonesia dipermudah dan tidak dipersulit agar dapat meningkatkan minat investasi dan mempercepat aktivitas usaha. Prabowo menyoroti lamanya proses perizinan yang kerap dikeluhkan para pengusaha. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang ingin bekerja dan berinvestasi, tetapi harus menunggu izin hingga 1-2 tahun. Sementara di negara lain, proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan 2 minggu. Prabowo juga mengkritik banyaknya regulasi yang dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Menurutnya, terdapat kecenderungan sejumlah aturan dibuat untuk menciptakan peluang mencari keuntungan pribadi, termasuk praktik permintaan uang agar proses izin dipercepat. Prabowo meminta agar pemerintah membentuk satuan tugas khusus bersama para pakar guna mempercepat deregulasi dan penyederhanaan aturan investasi. Pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun? Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan. Ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan kecewa dengan adanya aksi penyalahgunaan anggaran benih untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Menurutnya, aksi tersebut merusak kesejahteraan para petani di Indonesia. Kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras. Keras dalam menegakkan disiplin. Presiden Prabowo Subianto menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan benih pertanian yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi pangan nasional.
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar guna memastikan para petani memperoleh benih unggul. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ditemukan indikasi penggunaan benih berkualitas rendah. Prabowo menilai tindakan tersebut bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan persoalan moral yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Sebab menurutnya penggunaan benih berkualitas rendah akan menurunkan hasil panen, sehingga tujuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian menjadi sulit tercapai. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas untuk menegakkan disiplin dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan. Saya sedih kadang-kadang. Saya monitor Menteri Pertanian keliling. Uang yang kita sudah alokasikan, kita sudah gelontorkan untuk benih-benih yang bagus. Mungkin si petugas mengira tidak akan diperiksa, dicari benih yang tidak bagus. Ini dosa kemanusiaan. Kalau benih tidak bagus, hasil tanaman tidak bagus. Bagaimana kita mau sejahtera? Jadi memang kondisi seperti itu, kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras dalam menegakkan disiplin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa uang pemerintah akan mencukupi untuk terus menjalankan pembangunan di Indonesia. Hal ini dilihat dari keberhasilan menyelamatkan uang negara yang menunjukkan tren positif. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa dunia akan terkejut melihat kebangkitan ekonomi Indonesia seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara. Prabowo menyatakan langkah pemerintah dalam menyita aset para pelaku kriminal dan koruptor diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Karena menurutnya, uang pemerintah akan mencukupi untuk terus menjalankan pembangunan di Indonesia. Meski menunjukkan tren positif, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk tetap rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan pentingnya filosofi nenek moyang untuk tetap bersahaja di tengah pencapaian besar yang diraih bangsa. Semua pihak sekarang kita benahi diri kita perbaiki diri kita semuanya. Ya. Percaya sebentar lagi uang kita cukup. Ya. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak. Dan kita akan berbuat lebih dari sini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyebut dana 10 triliun rupiah yang kembali ke negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Presiden juga menyampaikan salah satunya untuk renovasi sekitar 5.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut dana 10,2 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan masih banyak puskesmas yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, sekitar 10.000 puskesmas membutuhkan renovasi dengan total anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Diketahui dana 10,2 triliun rupiah tersebut berasal dari penyerahan denda administratif dan juga lahan kawasan hutan, hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Presiden Prabowo menegaskan penyelamatan kekayaan negara harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkap dampak nyata dari rumitnya birokrasi perizinan di Indonesia. Salah satunya pemirsa menyangkut pasokan gas untuk rumah sakit yang sempat terganggu hanya karena persoalan administrasi. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Kadang-kadang ada yang nggak masuk akal. Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekecewaannya terhadap kerumitan regulasi perizinan di Indonesia yang dinilai menghambat sektor krusial. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah sulitnya proses impor gas untuk kebutuhan medis di rumah sakit. Prabowo mengungkapkan hambatan birokrasi ini telah menyebabkan pasokan gas di sejumlah rumah sakit menipis. Menurutnya, masalah ini bukan sekedar urusan administratif, melainkan menyangkut nyawa masyarakat. Ia menilai regulasi yang ada seringkali tumpang tindih dan tidak efisien sehingga merugikan pelayanan publik. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang nggak masuk akal, ya. Saya monitor ya masalah import, kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintahannya sudah menaikkan gaji para hakim. Ia juga mendapat cerita bahwa gaji hakim Indonesia lebih tinggi dari gaji hakim Malaysia. Saya salut sama Indonesia, dia bilang. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menyebut Mahkamah Agung di ASEAN kagum karena gaji hakim di Indonesia jauh lebih tinggi dari negara mereka. Prabowo mengaku puas ketika dikabarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, bahwa gaji hakim di Indonesia untuk pertama kalinya sudah melampaui gaji hakim di Malaysia. Ia bahkan menyebut gaji hakim-hakim muda di Indonesia sudah hampir 2 kali gaji hakim muda di Malaysia. Prabowo mengatakan hal ini mampu dicapai karena di awal kepemimpinannya memutuskan untuk menaikkan gaji hakim sebesar 280%. Tak hanya itu, Prabowo menyebut besaran gaji Ketua Mahkamah Agung Indonesia juga telah melampaui gaji Ketua Mahkamah Agung di Singapura. Karenanya ia menilai Indonesia tidak kalah dengan negara lain di ASEAN terkait penegakan hukum. Prabowo meyakini kenaikan gaji hakim tersebut akan mampu mengatasi masalah-masalah korupsi ataupun proses hukum di lembaga yudikatif. Karena saya ada suatu kepuasan minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya. Dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Dia sampaikan, Yang Mulia, saya salut sama Indonesia, dia bilang. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia. Dan gaji hakim paling junior Indonesia, ceritanya ya, yang paling junior sudah hampir 2 kali gaji hakim paling junior Malaysia. Karena pemerintah yang saya pimpin, salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300%.
Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Oke lah. Tapi kita sudah lompat. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Profesor Sunarto ya, laporkan lagi ke saya, Pak, Ketua Mahkamah Agung Singapura juga sampaikan ke saya, selamat Yang Mulia, penghasilan Anda sekarang, penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Singapura. Disampaikan dalam hati, oke juga kita nih ya. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima laporan mengenai temuan uang senilai 39 triliun yang diduga berkaitan dengan koruptor dan pelaku kriminal. Menurutnya, dana tersebut mengendap di rekening perbankan tanpa kejelasan pemilik maupun pengelolanya. Ya, saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya mendapat laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai 39 triliun rupiah. Ia menyebut uang koruptor ini menganggur di rekening perbankan. Bahkan Prabowo menduga para koruptor atau kriminal itu kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang tersebut. Prabowo berkelakar bahwa uang menganggur ini ditinggalkan koruptor dan tidak diambil oleh istri-istri mudanya. Maka dari itu ia menegaskan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas seputar bagaimana pemerintah menyelamatkan aset negara. Ya, hal tersebut nantinya kita akan hadirkan dalam segmen selanjutnya bersama dengan Ujang Komarudin, Direktur Literasi Politik Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa dan juga Abdi, kita juga turut sangat berbahagia dan juga bangga ya, ketika kita melihat bahwa kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri hasil denda administratif, penyerahan hasil denda administratif maksud kami, dan juga untuk pemulihan aset negara. Luar biasa ya. Betul sekali, ada total 10,2 triliun yang berhasil diamankan dan untuk kembali memulihkan aset kenegaraan. Dan untuk membahas seperti apa ataupun ada sinyal apa. Betul, tujuannya apa sih kira-kira ya? Betul. Apa yang ingin diperlihatkan? Ya, kita akan membahas selengkapnya bersama dengan Kang Ujang,
Direktur Literasi Politik Indonesia yang sudah terhubung bersama kami di studio saat ini. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Bang Abdi, Mbak Pesti. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Ujang, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Dan kita juga akan membahas seputar agenda kemarin dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menyaksikan secara langsung penyerahan denda ataupun hasil denda administratif sebanyak 10,27 triliun rupiah. Apa sih yang ingin diperlihatkan di sini, Kang Ujang? Silahkan. Pertama tentu Pak Presiden ingin membuktikan bahwa janji-janji beliau ya ingin katakanlah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, lalu juga penegakan keadilan itu dilaksanakan di pemerintahan saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Pak Presiden dulu ya ketika berkampanye gitu selalu menekankan banyak kebocoran, banyak korupsi, banyak katakanlah pelanggaran-pelanggaran pidana ya termasuk ya suap menyuap itu. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sesuatu yang positif, itu pembuktian dari janji kampanye dan dalam konteks itu penegakan hukum. Bahwa siapapun katakanlah yang di masa lalu punya masalah, punya problem terkait dengan katakanlah tindak pidana korupsi, ya uangnya dikembalikan ke negara dong. Kenapa? Karena kita masih banyak yang miskin, kita masih banyak yang bodoh, masih banyak sekolah yang perlu direnovasi, masih banyak anak-anak Indonesia yang perlu diberikan beasiswa, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, pengembalian katakanlah uang-uang ya sanksi administratif itu ya harus dikembalikan kepada negara. Jangan dibiarkan, jangan katakanlah uang negara ya mohon maaf ya dikorupsi begitu saja tanpa pengembalian. Dan itu sesuatu yang positif dalam konteks kita bernegara. Di masa lalu kita tahu di pemerintahan sebelum-sebelumnya belum pernah ada hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu ya saya secara pribadi ya termasuk dari teman-teman literasi politik Indonesia yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden bahwa ini adalah pembuktian janji kampanye, pembuktian juga bahwa penegakan keadilan ya janji juga bahwa ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Presiden. Yang kedua ada keberanian, ada political will dari Pak Presiden tadi untuk katakanlah mencari ya pihak-pihak yang ya korup ya di masa lalu ya uangnya dikembalikan ke negara dong. Masyarakat tadi membutuhkan itu. Kita katakanlah sedang terdampak oleh katakanlah geopolitik global ya. Banyak persoalan global yang terdampak ke kita dan ini kan harus diselesaikan. Dan salah satu penyelesaian itu kan ya mohon maaf ya membutuhkan katakanlah pendanaan yang besar yang banyak. Jadi saya melihatnya itu adalah pembuktian yang positif dari Bapak Presiden untuk membuktikan bahwa Pak Presiden menepati janji. Pak Presiden ingin membuktikan bahwa beliau bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Negara yang dibuktikan begitu ini dari sektor kehutanan. Apakah Anda melihat bahwa ini menjadi sinyal bahwa masih akan ada lagi sektor lain yang akan kemudian dari negara ataupun dari pemerintah dalam hal ini untuk kembali memulihkan aset negara tersebut? Iya, kan ada banyak sektor ya, termasuk sektor-sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan. Itu kan sektor-sektor yang dimana menghasilkan katakanlah banyak pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh negara. Tapi kan kita di masa lalu tahulah banyak yang tidak bayar pajak gitu ya, banyak yang mengemplang pajak, banyak yang kong kali kong gitu, banyak yang tadi uang-uangnya itu katakanlah dikuasai oleh tanda kutip ya pihak-pihak tertentu atau pengusaha-pengusaha tertentu yang itu berkong kali kong dengan penyelenggara negara. Nah ini menandakan bahwa ke depan terus harus ditindak katakanlah perbuatan-perbuatan yang di masa lalu yang tadi ya pihak tertentu itu diduga melakukan korupsi, dan pasti saya melihat Pak Presiden akan menindak di banyak sektor termasuk kemarin ketika berpidato akan ada lagi gitu ya pengumuman hal yang serupa, hal yang seperti itu. Dan ini
tentu harus ditangkap kita oleh anak Indonesia, oleh kita sebagai anak bangsa, bahwa ini adalah bagian dari tadi, bahwa Pak Presiden ingin membangun Indonesia, butuh uang, dan bagi siapapun yang di masa lalu tidak membayar pajak, mengumpatkan pajaknya, katakanlah kong kali kong dengan penyelenggara negara ataupun korupsi, ya uangnya harus dikembalikan ke negara begitu. Oke, baik Kang Ujang. Itu artinya dari pemerintah memang sudah akan menargetkan terkait dengan pemulihan aset dan juga pemulihan keuangan negara di sektor lain ya, selain di sektor kehutanan seperti itu. Dan kalau kita melihat kemarin Kang Ujang terkait dengan sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menekankan bahwa seringkali menekankan terkait dengan bagaimana pentingnya tata kelola sumber daya alam. Sejauh mana sih agenda kemarin itu bisa mencerminkan komitmen tersebut? Silakan Kang Ujang. Ya tentu ketika Presiden punya keinginan yang kuat ya untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, maka itu harus disambut oleh seluruh katakanlah ya para menterinya atau siapapun yang diberi tugas ataupun siapapun yang diamanahi oleh Bapak Presiden, termasuk ada Satgas PKH tersebut ya. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang harus bekerja keras dong. Harus katakanlah mengikuti apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, karena kita tahu dan kita persis bahwa kita ini mohon maaf katanya kita negara kaya gitu ya, katanya kita negara yang sumber daya alamnya luar biasa, tetapi mohon maaf masyarakat kita kan diakui sendiri oleh Bapak Presiden masih banyak yang belum mendapatkan makan yang layak, masih banyak yang masih miskin, masih banyak yang bodoh. Itu kan Pak Presiden selalu menyampaikan dalam banyak pidatonya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu komitmen itu harus terus katakanlah dilakukan, dilaksanakan, ya ditindaklanjuti oleh anak buahnya di bawah, termasuk oleh satgas-satgas ataupun oleh penegak hukum. Sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden itu betul-betul tadi dirasakan dampaknya. Jadi kalau uang dikembalikan misalkan 10,2 triliun misalkan, atau sebelumnya juga ada macam-macam ya jumlahnya begitu, maka ya itu harus dirasakan oleh publik, oleh masyarakat Indonesia. Misalkan uangnya dikembalikan untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak, yang bocor, yang runtuh, itu kan banyak di Indonesia. Atau ya untuk menghilangkan stunting, atau untuk menghilangkan ya kebodohan, ataupun apapun yang itu untuk mendorong katakanlah perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia yang hari ini ya terus terang saja harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ujang, tadi sempat disebutkan bahwa masih ada oknum-oknum juga yang perlu penegakan hukum. Menurut Kang Ujang, apakah Satgas PKH ini sudah cukup untuk melakukan pengawasan di lapangan? Ya, saya rasa Pak Presiden cukup paham ya. Beberapa kali Pak Presiden mengatakan dalam pidatonya, saya sudah lama jadi orang Indonesia gitu. Artinya permasalahan di Indonesia itu Pak Presiden tahu persis, tahu banyak, tahu semua gitu. Nah termasuk Satgas itu ya dibentuk itu sudah cukup efektif ya untuk tadi mengembalikan katakanlah aset-aset negara yang katakanlah dimiliki oleh orang-orang tertentu di masa lalu yang itu aset negara tapi dimiliki oleh ya korporasi, oleh orang-orang tertentu. Saya melihatnya ya cukup efektif, tapi memang harus lebih kencang lagi, harus lebih keras lagi, harus lebih bekerja keras lagi tadi untuk mengembalikan aset demi kejayaan Republik ini, demi kejayaan bangsa, demi kejayaan katakanlah anak-anak bangsa kita. Bagaimanapun tadi kekurangan kita gitu di negeri ini salah satunya adalah soal kebodohan dan kemiskinan. Dan itu kan harus ditopang oleh katakanlah pendanaan yang kuat ya dari berbagai sektor termasuk soal keuangan. Nah tadi Satgas PKH itu ya salah satu fungsinya mengembalikan aset-aset yang katakanlah di luar ya dikembalikan ke negara yang dulu aset negara dikuasai oleh ya pihak-pihak tertentu seperti itu. Oke, baik Kang Ujang. Artinya di sini memang komunikasi pemerintah terkait dengan isu adanya penertiban kawasan hutan ini sudah cukup efektif seperti itu ya Kang Ujang ya. Dan tadi juga Kang Ujang beberapa kali selalu menyinggung soal adanya bahwa masyarakat Indonesia ini masih banyak yang miskin dan juga membutuhkan seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa jangan show dalam agenda ini, tapi kita harus tunjukkan kepada masyarakat?
Iya, saya sepakat dengan pernyataan Pak Presiden ya, bahwa jangan misalkan jangan hanya tadi pembuktian secara empirik saja, bergunung-gunung uang itu gitu. Tetapi bagaimana uang itu bisa berdampak gitu, di sektor real masyarakat, atau berdampak kepada tadi bahwa kalau ada masyarakat yang kesulitan ya harus dibantu, masyarakat yang miskin ya harus kenyang gitu, masyarakat yang lapar ya harus tadi mendapatkan hak-hak dasar. Kita ini yang penting dari rakyat Indonesia kan hak-hak dasar kan apa? Misalkan pendidikan, kesehatan, ya soal ekonomi juga gitu. Itu harus mendapatkan hak-hak yang layak. Nah, dalam konteks itu, maka Pak Presiden tahu persis bahwa ya tadi ya pengumuman itu bukan dilakukan dalam konteks hanya bukan show, tapi ini adalah katakanlah pembelajaran bahwa uang itu ada, bisa dikembalikan, dan itu nyata, dan tadi akan digunakan untuk kepentingan masyarakat ke depan, seperti itu. Baik, Kang Ujang, kalau kita lihat di sini kan Kejaksaan Agung yang menyerahkan uang aset negara ini ke Presiden. Menurut Anda persepsi publik sejauh ini apakah Kejaksaan Agung masih tetap sebagai institusi yang independen atau justru sudah mulai mengarah ke kekuasaan? Ya kalau Kejaksaan Agung itu kan memang penegak hukum yang sesungguhnya milik Presiden, punyanya Bapak Presiden, punya negara. Jadi memang tugasnya untuk kepentingan negara di bawah kendali Pak Presiden. Dan saya lihat sudah lebih bagus, sudah jauh lebih bagus daripada penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain sekarang kalah pamornya oleh kejaksaan. Jadi dalam konteks tadi independensi, kejaksaan tidak bisa independen, dia harus tunduk patuh pada perintah Presiden karena dia tadi institusi negara. Jadi penegak hukum yang permanen, beda dengan KPK. KPK itu lembaga ad hoc dan mereka memang harus independen walaupun rumpun eksekutif. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh kejaksaan ya tadi mengikuti apa arahan dari Pak Presiden, termasuk katakanlah masuk ya di Satgas PKH itu ya bagian daripada untuk mengembalikan aset-aset negara ya tadi untuk dikembalikan ke rakyat seperti itu. Oke, Kang Ujang, kalau kita melihat dengan adanya pemulihan aset negara, ini juga kan sangat membanggakan kita semua ya. Kita juga turut bangga dan juga apresiasi sekali terkait dengan pemerintah yang juga begitu sigap untuk memberantas aksi korupsi, salah satu hal yang juga diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Artinya di sini bahwa pemerintah ini sudah serius dalam memberantas korupsi. Selain dari sektor kehutanan, sektor mana sih kira-kira yang akan menjadikan sebuah target dalam pemulihan aset ini? Ya, tadi pernah saya sepil di sebelumnya, Mbak Pesti ya. Ada yang paling penting itu apa? Sektor pertambangan sih. Yang paling rawan itu kan pertambangan. Kita tahu kita ini tidur di atas emas, tidur di atas bauksit, tidur di atas batu bara gitu ya. Tidur di atas gas alam. Ya kita ini tidur di atas kekayaan alam Indonesia yang tadi saya katakan di awal yang begitu luar biasa. Tetapi kok dimiliki oleh segelintir orang. Tetapi kok asetnya tersebar di berbagai macam korporasi gitu ya. Yang itu tidak dikuasai oleh negara. Jadi sudah pas kalau katakanlah aset-aset negara itu dikembalikan ke negara. Nah tadi sektor pertambangan ini yang paling harus kita awasi ya. Tadi Satgas itu harus betul-betul kerja keras gitu ya untuk memastikan bahwa uang negara yang ada di sektor pertambangan yang dikuasai oleh korporasi-korporasi tertentu itu, oleh katakanlah pihak-pihak tertentu itu ya harus dikembalikan ke negara gitu. Tidak lain dan suka tidak suka harus seperti itu. Kalau kita ingin menjadi negara yang berdaulat, kalau kita ingin menjadi negara yang kuat, kalau kita ingin menjadi negara yang sejahtera, jangan biarkan aset negara itu mohon maaf dikuasai oleh orang-orang tertentu atau dikuasai oleh katakanlah korporasi tertentu. Kang Ujang, tentu kita sangat mengapresiasi langkah dari pemerintah dalam hal ini dari Presiden Prabowo dan juga dari Kejaksaan Agung dalam memulihkan aset negara kita. Dan kalau menurut Kang Ujang, apakah langkah ini akan menjadi warisan politik dari Presiden Prabowo ke depannya? Ya, warisan politik yang positif ya, warisan politik yang bagus.
tadi bahwa ini adalah kebijakan baru ya, kebijakan yang menurut hemat saya penting juga untuk bagian daripada pembuktian bahwa negara hadir, negara itu ada, penegak hukum itu bekerja, Pak Presiden itu bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, maka ini menjadi sebuah kalau bagi saya disebutnya sebagai warisan ataupun legacy ya, ataupun legacy yang baik ya, yang bisa dilihat oleh publik, yang bisa dinilai oleh publik, yang katakanlah bisa diamati oleh publik, sehingga uang itu tadi yang tadinya orang tidak menduga ada di luar gitu, tahu-tahu bisa dikuasai oleh negara, bisa diambil untuk negara dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Ujang atas pemaparannya, karena memang betul ya, Abdi dan juga pemirsa, terkait dengan adanya pemulihan aset negara saat ini bisa menjadikan warisan politik nantinya untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga akan menjadi contoh untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk melakukan pemulihan aset negara, karena sudah ada 10,27 triliun rupiah pastinya seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Kang Ujang, Direktur Literasi Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami dalam dialog kali ini. Selamat kembali beraktivitas, Kang. Sama-sama Mas Abdi dan Mbak Pesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan terus memperketat pasukan nuklir strategisnya. Hal itu disampaikan Putin saat menghadiri peringatan 80 tahun Moscow Institute of Thermal Engineering pada Rabu 13 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video menunjukkan Putin menyampaikan pidato serta menyerahkan medali Order for Valiant Labor kepada Wakil Direktur Utama dan Kepala Desainer Yuri Solomonov. Dalam pidatonya di hadapan staf Moscow Institute of Thermal Engineering, Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan pengembangan kekuatan nuklir strategis nasional. Putin menegaskan Rusia tengah menciptakan kompleks rudal dengan daya tempur lebih besar yang disebut mampu menembus seluruh sistem pertahanan anti-rudal modern maupun masa depan. Putin mengibaratkan perjalanan Rusia tidak selalu mudah, namun menurutnya seluruh pihak harus mampu melewati tantangan demi mencapai hasil terbaik bagi Rusia. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатываете сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Putin mengonfirmasi bahwa sistem rudal Sarmat akan mulai dikerahkan pada akhir tahun ini. Putin menyebut Sarmat sebagai sistem rudal terkuat di dunia dengan kekuatan 4 kali lebih besar dibandingkan rudal barat. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan hingga 35.000 km. Moscow Institute of Thermal Engineering sendiri merupakan lembaga riset dan rekayasa yang berdiri sejak tahun 1946. Lembaga ini dikenal berfokus pada pengembangan rudal dan roket, termasuk sejumlah proyek sipil di Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden China Xi Jinping dilaporkan bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah. Krisis Ukraina dan kondisi di semenanjung Korea dalam pertemuan bilateral di Beijing. Media resmi Cina Xinhua menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari dialog kedua pemimpin, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi percakapan. Sejumlah isu tersebut selama ini menjadi sumber ketegangan dalam hubungan antara Washington dan Beijing, termasuk perang di Iran, konflik Ukraina, serta hubungan dengan Korea Utara. Dalam pertemuan itu,
Trump dan Xi juga disebut sepakat untuk saling mendukung penyelenggaraan forum internasional besar tahun ini. China akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin ekonomi APEC di Shenzhen dekat Hong Kong. Sementara Amerika Serikat akan menyelenggarakan KTT G20 di Florida. Pertemuan kedua pemimpin dinilai menjadi momen penting untuk menjaga stabilitas hubungan dua negara di tengah memanasnya situasi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah menyelesaikan perundingan selama sekitar 2 jam, Presiden China Xi Jinping mengajak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Temple of Heaven di Beijing. Kedua pemimpin terlihat berjalan bersama dan berbincang dalam suasana yang lebih santai setelah rangkaian pembahasan bilateral yang membahas isu strategis antara China dan Amerika Serikat. Dalam rekaman video, Xi terlihat menunjukkan beberapa bagian kawasan bersejarah tersebut kepada Trump sambil sesekali memberikan penjelasan dan isyarat tangan. Momen itu menjadi sorotan karena menampilkan suasana diplomatik yang lebih hangat di tengah pembahasan isu-isu sensitif kedua negara. Sebelumnya, Xi dan Trump melakukan pertemuan tertutup di Great Hall of the People yang membahas berbagai isu, termasuk perdagangan, Taiwan, logam tanah jarang atau rare earths, hingga situasi geopolitik seperti Iran. Kunjungan Trump ke China ini berlangsung pada 13 sampai 15 Mei dan menjadi kunjungan kenegaraan keduanya ke negara tersebut. Menurut laporan sejumlah media internasional, agenda hari kedua akan meliputi sesi foto bersama, jamuan teh, makan siang, serta pembahasan lanjutan terkait perdagangan, Taiwan, dan isu geopolitik lainnya. Setelah itu, Trump dijadwalkan kembali ke Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat membalas salam hormat salut dari Menteri Pertahanan China saat penyambutan resmi delegasi di Beijing. Momen tersebut juga terekam kamera dan menjadi sorotan karena jarang terjadi dalam protokol diplomatik tingkat tinggi. Dalam tayangan video, Trump terlihat bersalaman dengan para pejabat pemerintahan Cina didampingi oleh Xi Jinping. Pejabat militer Cina lebih dahulu memberikan salam hormat sebelum Trump membalas dengan gestur serupa. Aksi ini dinilai sebagai bagian dari penghormatan dalam upacara penyambutan kenegaraan. Momen tersebut terekam kamera dan menjadi sorotan karena jarang terjadi dalam protokol diplomatik tingkat tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, Xi Jinping menegaskan sikap terkait isu Taiwan dalam perundingan tertutup bersama dengan Trump. Xi menyebut masalah Taiwan menjadi faktor penting yang menentukan stabilitas hubungan antara China dan Amerika Serikat. Berdasarkan ringkasan pertemuan yang dirilis media resmi Xinhua, Xi menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dan China akan tetap stabil apabila isu Taiwan ditangani dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan terkait Taiwan dapat memicu bentrokan, bahkan konflik yang beresiko merusak hubungan kedua negara secara menyeluruh. Xi juga menegaskan bahwa Taiwan merupakan isu paling sensitif dalam hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut. Di tengah pembahasan yang tegang, Xi turut menyampaikan ucapan selamat menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa kepentingan bersama China dan Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan perbedaan yang ada. Xi menekankan bahwa kerjasama akan memberikan keuntungan bagi kedua negara, sementara konfrontasi hanya akan membawa kerugian. Ia pun mendorong agar China dan Amerika Serikat membangun hubungan sebagai mitra, bukan rival, demi menjaga stabilitas global di tengah situasi dunia yang semakin kompleks. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu juga membahas isu perdagangan, Taiwan, dan berbagai persoalan strategis lain dalam hubungan bilateral kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi perhatian warga Narayani, Bangladesh menjelang perayaan Idul Adha. Kerbau ini juga dijuluki Donald Trump karena memiliki rambut pirang yang dianggap mirip dengan Presiden Amerika Serikat.
Rekaman video pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi pusat perhatian di peternakan Rabea Agro Farm, kawasan Paikpara, Narayanganj, Bangladesh. Kerbau berusia 3,5 tahun itu memiliki bobot sekitar 700 kg. Hewan tersebut terlihat dikerumuni pengunjung yang datang untuk melihat dan mengabadikan momen bersamanya. Pemilik peternakan, Zia Udin, mengatakan kerbau itu dibeli dari pasar ternak di Rojsasi sekitar 10 bulan yang lalu. আসলে এটা 10 মাস আগে আমি রাজশাহী সিটি হাট থেকে সংগ্রহ করছি এবং তখন থেকে এখন অবধি আমার ফার্মে আছে। আর এটার নামটা দেওয়া হয়েছে আমার ছোট ভাই আদর করে শখ করে মজা করে ওর নামটা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওর নামটা দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে ওর চুলগুলা। এটা একটা অ্যালবিনো বিরল প্রজাতির মহিষ। এই মহিষগুলা দেখতে গোলাপি রঙের হয় এবং এটা একটু এক্সেপশনাল ওর চুলের কারণে এবং এই চুলের কারণে ওর নামটা দেওয়া হয়েছে। Penampilan unik dengan rambut berwarna pirang dan kulit merah muda membuat banyak orang menilai kerbau itu mirip dengan Donald Trump. Para pengunjung mengaku datang karena penasaran. Mereka menyebut rambut dan mata kerbau itu terlihat mirip dengan sosok Donald Trump, sehingga menjadi perbincangan luas di Bangladesh. Popularitas kerbau tersebut membuat peternakan menjadi tempat wisata dadakan menjelang Idul Adha. Sejumlah keluarga dan pecinta hewan terus berdatangan untuk melihat langsung hewan langka tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara militer di negara bagian Zamfara, Nigeria Barat Laut dilaporkan menyebabkan lebih dari 100 warga sipil tewas dan banyak lainnya luka-luka. Insiden ini terjadi di tengah operasi militer Nigeria melawan kelompok bandit dan pemberontak bersenjata di wilayah tersebut. Rekaman video yang diambil pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan para korban luka termasuk anak-anak dan lansia mendapatkan perawatan di sebuah fasilitas kesehatan di negara bagian Niger. Sejumlah korban terlihat mengalami luka serius dan dibalut perban, sementara warga lainnya mengungsi ke tempat penampungan sementara dengan membawa barang-barang milik mereka. Sementara itu, para pengungsi meminta bantuan pemerintah karena kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat kembali bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Media lokal melaporkan, serangan terjadi saat militer Nigeria melancarkan operasi terhadap kelompok bandit dan jaringan pemberontak bersenjata di wilayah Zamfara. Mayor Jenderal Michael Onoja disebut mengkonfirmasi adanya serangan di Pasar Tumfa. Namun pihak militer menegaskan, operasi dilakukan secara presisi untuk menargetkan elemen teroris yang dituduh melakukan pungli di kawasan pasar. Militer Nigeria juga membantah laporan tentang besarnya jumlah korban sipil dan menyatakan tidak ada bukti valid yang mendukung angka korban seperti disebut kelompok hak asasi manusia. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan korban tewas, korban luka, serta jumlah warga yang terpaksa mengungsi akibat serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria bersenjata laras panjang melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah pengendara. Hal ini juga terjadi di jalan sibuk dekat Boston, Amerika Serikat. Aksi ini melukai 2 orang. Insiden terjadi pada Senin siang di Cambridge, kawasan yang berdekatan dengan Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology. Polisi menyebut pelaku yang diidentifikasi sebagai Tyler Brown, berusia 46 tahun,
menembakkan lebih dari 60 peluru ke arah mobil-mobil yang melintas. Beberapa kendaraan terkena tembakan termasuk satu mobil patroli kepolisian negara bagian. Aksi penembakan berakhir setelah seorang polisi negara bagian dan mantan marinir memberanikan diri mendatangi pelaku dan melepaskan tembakan balas. Pelaku dilaporkan mengalami luka tembak di bagian tangan dan kaki. Otoritas menyatakan tidak ada hubungan antara pelaku dan para korban. Pelaku kini terancam dakwaan penyerangan bersenjata dengan niat membunuh serta pelanggaran kepemilikan senjata api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis layanan kesehatan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo semakin memburuk setelah penghentian pendanaan dari Bank Dunia di kawasan tersebut. Kondisi ini menyebabkan rumah sakit menghadapi kenaikan biaya layanan, kekurangan obat-obatan, serta berkurangnya sumber daya medis. Krisis kesehatan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo semakin memburuk. Setelah penghentian dana dari Bank Dunia, kondisi ini membuat rumah sakit kekurangan obat, menaikkan biaya pelayanan, dan memperburuk akses kesehatan masyarakat. Organisasi Doctors Without Borders (MSF), rumah sakit di beberapa wilayah masih memberikan pelayanan gratis, namun kebutuhan kesehatan meningkat tajam setelah sejumlah pihak pendukung menarik diri. Di Minova, Provinsi South Kivu, tenaga medis masih melayani pasien di tengah keterbatasan fasilitas. Namun pasien melaporkan kesulitan mendapatkan makanan dan pengobatan, bahkan untuk perawatan dasar. Keterbatasan obat, vaksin, dan suplai gizi terjadi di banyak wilayah South Kivu, termasuk kekosongan vaksin campak meski terjadi wabah. Sebagian rumah sakit kini memberlakukan biaya layanan yang sulit dijangkau oleh warga miskin, termasuk operasi sesar dan perawatan bayi prematur. MSF memperingatkan resiko krisis kesehatan yang lebih parah jika kondisi ini terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.